Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, rekan-rekan semuanya dari RIS Brakat Jaya dan juga siapapun yang bisa mengakses dan mengikuti kajian ini dimanapun yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali dalam sebuah kajian yang mana menjadi kewajiban kita semua untuk selalu belajar, selalu untuk menuntut ilmu, yaitu dalam hal ini ada ilmu-ilmu agama. Kali ini tema kita adalah tentang ukhuwah Islamiyah di tempat kerja agar bisa punya kinerja yang baik, punya kekompakan, punya tim yang kuat. Itu tema yang tadi yang sempat diberikan kepada saya. Alhamdulillah, rekan-rekan semuanya, kita semua diberi anugerah, yaitu kesehatan zahir dan batin, yang mana kita juga punya tugas, itu nikmat yang ada di dalam agama kita. Kita punya tugas, kita punya kewajiban, yaitu untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat dan menjaga agar nikmat ini terus bisa kita aplikasikan, kita manfaatkan untuk kebaikan-kebaikan kita. Rekan-rekan semuanya, mungkin sebelum kita lebih jauh, mari kita awali saja kajian ini sebelum kita membahas lebih jauh tentang tema. Baiklah, kita memohon pada Allah, kita berdoa, yang mana mudah-mudahan dengan doa ini, di mana doa ini ada permintaan kita kepada Allah, yaitu agar kita diberikan kebahagiaan, hilang dari susah, hilang dari kesedihan. Ini penting, karena tema kita ini terkait sekali dengan keadaan, dengan vibrasi daripada yang ada dalam diri kita masing-masing. Jadi tentang energi positif yang di dalam diri kita yang akan menentukan nanti, itu sesuai dengan tema bagaimana kita punya tim yang kuat, kita punya tim yang solid, yang kompak. Di dalam doa tadi, di samping menghilangkan permintaan kepada Allah yang untuk menghilangkan rasa susah, rasa sedih, juga memohon kepada Allah agar diberikan semangat, dihilangkan kemalasan, kebosanan, dan juga mohon kepada Allah agar diberikan rasa dermawan, rasa suka memberi. Kemudian juga memohon kepada Allah agar dihilangkan rasa ketakutan, dan memohon kepada Allah agar dijauhkan ataupun dihilangkan dari belenggu hutang, dari lilitan hutang, agar kita bisa membayar hutang kita. Kemudian mohon kepada Allah agar kita diberikan ataupun dilindungi dari orang-orang yang menzalimi kita. Yaitu doanya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka minal hammi wal hazan, wa nas'aluka minal ajzi wal kasal, wa as'aluka minal bukhli wal jubn, minal jubni wal bukhl,
was'aluka min ghalabati daini wa qahri rijal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dahului, mudah-mudahan seterusnya kita bisa mengawali ya dengan doa tersebut, karena doa tersebut itu banyak sekali ya, manfaatnya, banyak sekali khasiatnya ya. Utamanya dengan tema ini sangat relevan sekali. Jadi sekali lagi, tema ini masih belum jauh dari tema-tema sebelumnya ya. Masih keterkaitannya kuat, yaitu tentang energi-energi positif dan vibrasi-vibrasi positif yang ada di dalam diri kita, yang harus kita pertahankan ya, dan harus terus kita tingkatkan dan kita jaga. Rekan-rekan semuanya, oleh karena itu agar ini bisa lebih optimal ya, jadi bagaimana kita di tempat kerja, dimanapun ya, tidak di tempat di rumah ya, dimanapun di tengah masyarakat ya, dimanapun tempat kita perlu sekali ya, kita menjaga vibrasi kita, vibrasi positif kita itu harus kita jaga agar tetap tinggi. Energi kita harus tetap tinggi. Ini penting. Ini karena perintah agama ataupun anjuran agama agar kita itu terus ya, vibrasinya terus tinggi. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan, yang pernah kita bahas ya, kita pernah membahas tentang akhlak-akhlak yang baik ya. Jadi husnul khuluq ya, yang juga disebut juga dengan sifat-sifat seorang mukmin yang sempurna. Apa saja kita ingat-ingat lagi bahwasanya sebagai seorang yang mukmin kita dituntut untuk punya akhlak tersebut, yaitu husnul khuluq. Karena husnul khuluq ini yang menentukan ya, ukhuwah Islamiyah sebagai tema kita, ataupun kerukunan, kekompakan, kesolidan kita dimanapun ya, keharmonisan sebuah rumah tangga, sebuah tim kerja, ataupun keberadaan kita di tengah masyarakat ya, yang mana kita dituntut untuk bisa harmonis, untuk bisa solid, untuk bisa menjaga persatuan. Maka tidak bisa tidak harus ada di dalam diri kita, yaitu energi-energi positif, energi-energi yang tingkatnya, yang levelnya ini tinggi. Itu kalau diukur dari level menurut para pakar ya, pakar, orang-orang dari yang meneliti tentang gelombang elektromagnetik, itu gelombangnya ataupun levelnya di atas 200. Apa saja itu adalah semuanya sumbernya adalah pada akhlak yang baik. Makanya agama kita, syariat kita itu tidak bisa, tidak mesti ya, mesti akan kebenarannya akan dikonfirmasi oleh pengetahuan. Karena itu maka saya membahas tentang kajian agama ini, maka akan saya selingi ya, akan terus saya sisipkan di situ tentang kebenaran ya, tentang kerelevansian ya, tentang bagaimana hubungannya ya, bagaimana ilmu pengetahuan ini bisa mengkonfirmasi kebenaran daripada syariat kita. Jadi sekali lagi kita itu dituntut, kita itu dianjurkan untuk punya akhlak-akhlak yang baik. Kenapa dengan akhlak yang baik? Ini adalah sumber ya, sumber dari segala energi-energi yang positif. Apa saja itu? Di antara ketakwaan. Artinya bahwasanya perintah-perintah Allah, sholat kita harus kita jaga ya, kekhusyuan kita, kemudian perilaku kita, hal-hal yang dilarang kita jauhi ya. Kemudian perintah-perintah Allah semuanya harus kita laksanakan ya. Kemudian keikhlasan kita ya. Kemudian kita jauhkan hati kita bersihkan dari hati sikap sombong, kita bersihkan hati kita dari suudzon ya. Kita tanamkan pada diri keyakinan kuat ataupun husnudzon ya, kepada Allah maupun kepada makhluknya. Kemudian kita punya keyakinan yang kuat tersebut, kita juga punya semangat ya, kita punya semangat, kita punya ikhlasan ya, kita punya
di situ harus kita hadirkan dalam diri kita, yaitu rasa menerima ya, segala atas apapun yang Allah sudah letak. Kita sedang ada ataupun ada musibah apa ataupun kesedihan apa ataupun peristiwa yang tidak mengenakan, itu harus kita terima. Artinya kita harus sabar. Kemudian juga sekali lagi rasa syukur. Jadi tidak boleh kita banyak mengeluh ya, jangan sampai kita suka mengeluh. Yang harus kita tampakkan adalah rasa syukur. Rasa syukur, kemudian juga bagaimana agar kita ya berperilaku, punya sikap ya, punya perilaku ya yang menyenangkan ya. Jadi mungkin aura kita bagaimana agar bisa tampak menyenangkan orang, bagaimana tutur kata kita ya lemah lembut, bagaimana kita suka ya menebar senyum ya, menebar yang menyenangkan, hal-hal yang positif, hal-hal yang menjadikan pandangan orang ini nyaman ya pada diri kita. Ini semua adalah akhlak-akhlak yang baik, termasuk juga bagaimana kita menghilangkan segala kecemasan. Kita tidak boleh terlalu cemas, sering terjebak dalam kesedihan yang berlarut-larut, tidak boleh. Itu adalah energi negatif. Jadi harus kita jaga bagaimana ada suasana nyaman, suasana yang ceria, itu harus kita hadirkan dalam diri kita. Kemudian juga agar kita hindari ya, rasa iri hati ya, tidak senang pada orang ya, marah yang terus menerus yang disebut dengan dendam ya, itu harus kita hilangkan. Iri, dengki itu harus kita hilangkan. Yang harus kita tampakkan adalah saling mencintai satu sama lain. Apa yang orang lain menjadi sebuah ya, hal disenangi, maka kita juga demikian. Artinya apa yang tidak disukai oleh orang, kita juga tidak suka. Artinya kita tidak akan ya, senang untuk melukai hati orang lain, untuk menyakiti hati orang lain dengan kata-kata kita, yang sikap kita dan sebagainya. Ini adalah akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang menjadi sumber dari segala energi yang positif, ya, energi yang tinggi. Ya. Artinya apa? Bahwasanya vibrasi yang akan kita pancarkan, ya, frekuensi yang akan kita pancarkan, ini adalah frekuensi tinggi dan vibrasinya adalah vibrasi positif. Maka apapun ketika kita sudah mempunyai, kita sudah mengaplikasikan akhlak-akhlak tadi, maka yang timbul, yang vibrasi yang muncul adalah vibrasi yang positif. Pikiran kita pikiran positif, kata-kata bagus ya, sikap kita menjadi bagus, semuanya adalah positif. Dan ini ya, kontribusinya besar sekali. Kenapa? Dikarenakan dalam kesuksesan dalam segala hal, dalam apa yang akan kita raih nanti, apa yang akan kita targetkan ya, yang paling menentukan diantaranya adalah ada dua variabel, yaitu hal yang tampak ya, yang secara teknis yang semua orang mungkin tahu, dan hal yang tidak tampak. Apa yang tidak tampak yaitu vibrasi tadi. Jadi mungkin kita bisa berhasil ya, apa yang kita inginkan bisa kita raih, apa yang kita kerjakan bisa berhasil kita raih ya. Maka secara teknis kita harus punya. Tapi tidak hanya cukup itu, tapi ada lagi variabel satunya, yaitu vibrasi yang positif. Ini adalah hal yang tidak tampak. Bisa jadi seringkali kadang-kadang faktor vibrasi ini paling dominan. Kadang-kadang masalah teknis ini hanya mungkin dari sisi persentase itu masih kalah besar ya dengan vibrasinya. Mungkin effort kita yang kita lakukan ya, secara teknis ini belum pada puncak ya, belum pada maksimal ya. Tapi berhubung vibrasi kita ini bagus, maka yang diraih, apa yang kita inginkan bisa kita raih dengan mudah. Ini penting sekali. Oleh karena itu di dalam agama kita senantiasa untuk diajak ya, untuk
untuk diperintahkan, dianjurkan untuk punya vibrasi positif. Apa itu tadi? Kembali kepada sumber dari segala vibrasi positif, dari segala energi-energi yang tinggi tadi, energi yang besar, yaitu yang levelnya dari 200 ke atas. Nah, ini semua dikonfirmasi oleh ilmu pengetahuan bahwasanya akhlak yang baik tadi, ya, keimanan, ketakwaan kita, ini semua adalah levelnya adalah level tinggi, di atas 200. Jadi angka yang paling rendah ini 200. Artinya yang positif ini adalah yang 200, angka terendah ini 200, setelah atau di bawahnya itu adalah negatif. Kenapa demikian? Kenapa syariat kita memerintahkan, menganjurkan kita, ya, untuk bagaimana agar kita ini punya, ya, akhlak-akhlak yang baik tadi, ya, husnul khuluq, yang menjadi sumber dari segala energi positif tadi, menjadikan vibrasi kita positif tadi. Karena disitulah, dibalik itu, kenapa syariat kita memerintahkan demikian, dikarenakan rahmat Allah, ya, rahmat Allah ini adalah frekuensi-frekuensi tinggi yang akan bertemu dengan frekuensi yang tinggi. Artinya apa? Bahwa kita harus menyesuaikan, menyelaraskan, ya, mengharmonikan, ya, vibrasi ataupun frekuensi kita dan frekuensi tinggi, frekuensi rahmat Allah. Bahwa nikmat dan rahmat Allah itu akan diberikan pada orang-orang yang punya frekuensi tinggi. Keharmonisan, ya, di dalam sebuah keluarga, di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah tim kerja, dimanapun, kekompakan, kerukunan dan sebagainya itu akan jatuh pada yang punya, ya, vibrasi yang positif, yang punya frekuensi yang selaras, ya, dengan keharmonisan tadi. Apa itu? Yaitu yang harus kita tanamkan, yang harus kita aplikasikan adalah akhlak-akhlak yang baik tadi. Oleh karena itu, maka sebelum lebih jauh lagi kita membahas, mari kita bersama-sama, ya, kita mulai, kita sekali lagi kita detox, ya. Barangkali tadi kita berangkat, ya, entah itu di jalan, entah di rumah, kita mungkin ada masalah, ya, ada pikiran-pikiran, ada kesedihan-kesedihan, ya, kita ada permasalahan-permasalahan, ya, dimanapun. Entah itu kemarin, entah itu tadi, entah itu kapanpun, ya, sebelumnya. Kadang-kadang yang lama itu kadang tidak dirasakan, tapi sebetulnya itu masih ada energi negatifnya, masih terinstal di dalam hati kita, dan ini bahaya, ya. Ini bisa menjadikan mental block yang menjadikan potensi kita, ya, menjadikan hati kita ibarat kapasitas hati kita ibarat gadget, ya. Kapasitasnya ini sebetulnya cukup, ya, tapi gara-gara di situ banyak sampah-sampah maka akan sulit menerima. Ataupun diibaratkan kita itu mesin motor ataupun mobil, kita gas, ya, kita ingin melaju kencang, maka jika di situ ada rem yang masih, ya, dalam posisi mengerem, ya, mobil kita, maka akan sulit untuk jalan lebih jauh. Inilah adalah mental block, hal-hal trauma, kesedihan-kesedihan, kekecewaan yang ada dalam hati kita yang telah mengendap lama, mungkin ataupun barusan, yang ini bisa menghambat, ya, menghambat bagaimana kita menerima, bagaimana kita bisa mengaplikasikan akhlak-akhlak yang baik tadi, bagaimana kita agar bisa performa kita kelihatan ceria, ya, performa kita meyakinkan orang menjadi suka kepada kita, vibrasi kita menjadi bagus, ya, di tempat kerja atau dimanapun. Maka jika individu-individu dari semua teman-teman semua ini punya vibrasi bagus, maka akan tercipta di dalam tempat kerja ataupun dimanapun di dalam sebuah keluarga, bahkan tercipta sebuah keharmonisan, akan sebuah vibrasi positif akan menjadikan harmoninya, ya, hubungan kita di dalam keluarga, di dalam tim, di dalam tempat kerja ataupun dimanapun. Dan harmoni inilah akan mendatangkan rahmat Allah yang berupa yang berupa kelancaran rezeki, yang menjadikan kita semua punya performa yang baik, ya, menjadikan hasil yang kita inginkan itu akan cepat kita peroleh dengan mudah.
Rekan-rekan semuanya, mari kita detox sekali lagi sebagaimana sebelumnya, yaitu dengan save ya, dengan typing ya, dengan yang sebelumnya, pertemuan sebelumnya kita semakin mungkin yang sudah bersih akan semakin bersih ya. Jadi toksin-toksin yang ada di dalam batiniah kita. Mari kita teman-teman semuanya kita mulai, mari ya kita terapi ya, kita bersama-sama kita terapi ya. Mari kita teman-teman semua coba diikuti, tangan coba diletakkan di dada sebelah kiri ya. Di dada sebelah kiri, coba di dada sebelah kiri ini kita pijat, kita tekan sampai ada rasa sakit ya, ada sedikit rasa nyeri di situ ya. Nah, di situ maka kita ucapkan apapun permasalahan Anda ya, entah itu tadi Anda merasa ada rasa kesal, rasa sedih, rasa marah, ataupun mungkin di waktu-waktu yang sebelumnya ataupun yang sudah kita lupakan, coba kita ingat apa yang mengganjal di dalam diri kita menjadi trauma-trauma kita, kekecewaan, kemarahan dan sebagainya. Coba munculkan ya saja permasalahannya. Kemudian kita nyatakan ya, kita nyatakan kepada Allah. Coba diikuti ya bersama-sama, apapun apa saja permasalahan Anda yang tahu Anda sendiri ya. Ya Allah, misalkan ini permasalahan saya itu, saya tadi marah ataupun kecewa ya dengan seseorang misalkan. Ya Allah, saya menerima, saya ridho ya Allah dengan apa yang terjadi tadi, dan saya pasrahkan kepadamu ya Allah untuk dihilangkan kesedihan saya, kekecewaan saya, amarah saya, trauma-trauma yang menyakitkan tersebut dari saya Allah, dan saya syukur ya Allah, sambil dipijat dada sebelah kiri. Kemudian kita lepaskan, kita ungkapkan lagi, Allah saya menerima, saya atas semua yang terjadi, atas kekecewaan, atas sakit hati saya, apa saja itu yang diingat tentu Anda yang tahu ya, apa saja, dan saya pasrahkan kepadamu ya Allah untuk dihilangkan, dan saya syukur ya Allah. Kemudian kita tapping ya, kita ketuk di ubun-ubun ya, kita ketuk di puncak kepala ini ya. Coba bersama-sama kita ketuk. Ya Allah, saya rela, saya ridho ya Allah, dan saya terima ya Allah apapun yang telah menjadikan hati saya sedih, kekecewaan saya, trauma-trauma yang menyakitkan di masa lalu ya Allah, kemarahan saya, kekecewaan saya ya Allah, saya terima ya Allah, dan saya pasrahkan kepadamu ya Allah untuk dihilangkan, dan saya syukur ya Allah. Dan kita lepaskan. Kemudian di pojok alis ya, pojok alis, sebelah kanan, sebelah kiri ya, sama saja. Kita ketuk lagi, ya Allah, saya terima ya Allah, saya ridho ya Allah atas segala trauma, segala sakit hati yang saya alami ya Allah, atas segala kemarahan saya ya Allah, dendam, segala dendam dan segala kekecewaan saya ya Allah, dan saya pasrahkan kepadamu ya Allah untuk dihilangkan. Ganti lagi di pojok, nah, di pojok yang lain. Ya Allah, saya ridho, saya rela, saya terima ya Allah semua permasalahan, semua kesedihan, semua trauma yang saya alami ya Allah, semua kesedihan, kemarahan itu ya Allah, dan saya pasrahkan kepadamu ya Allah untuk dihilangkan, dan saya syukur ya Allah. Kemudian di bawah mata ya kita ketuk, ya Allah, saya ridho, saya rela, saya ikhlas, saya terima ya Allah segala hal yang terjadi kepadaku ya Allah, yang menyakitkan aku ya Allah, yang mengecewakan aku ya Allah, yang menjadikan aku marah, aku sedih ya Allah, dan saya pasrahkan kepadamu ya Allah untuk dihilangkan. Kemudian di bawah hidung ya, kita ketuk lagi, ya Allah, saya ridho, saya ikhlas, saya terima ya Allah segala hal yang mengecewakan, yang menyakitkan hati saya ya Allah, menjadikan saya marah ya Allah, menjadikan saya sakit hati ya Allah, dan saya pasrahkan kepadamu ya Allah untuk dihilangkan. Kemudian di bawah ini, di bawah mulut ya, di bawah bibir,
Ya Allah, saya ridho, saya ikhlas, saya terima segala hal yang menyakitkan tersebut ya Allah, dan saya pasrahkan kepada-Mu ya Allah untuk dihilangkan. Kemudian ganti di ini ya, di tulang. Nah, di tulang di bawah leher itu ada bulatan, ada pentol itu ya. Kita ketuk juga. Ya Allah, saya terima, saya ridho atas segala hal yang terjadi padaku ya Allah, hal-hal yang menyakitkan yang ya Allah, dan saya pasrahkan kepadamu ya Allah untuk dihilangkan. Kemudian ganti lagi di ketiak, di bawah ketiak kita tepuk. Nah, kita ketuk, kita tepuk. Ya Allah, saya ridho, saya ikhlas, saya terima atas segala yang terjadi kepadaku ya Allah, dan saya pasrahkan kepadamu ya Allah untuk dihilangkan. Sudah. Kemudian di bawah ini, di bawah payudara, di bawah susu, ya Allah, saya ridho, saya ikhlas, saya terima segala atas segala yang terjadi kepadaku ya Allah, segala yang menyakitkan, segala menjadikan aku sedih ya Allah, dan aku marah ya Allah, dan saya pasrahkan kepadamu ya Allah untuk dihilangkan. Sudah. Kemudian coba tangan ya, ini kita pukulkan ya Allah, saya ridho, saya ikhlas, saya pasrah, saya ikhlas atas semua yang terjadi kepada Allah yang menyakitkan tersebut ya, dan saya pasrahkan kepada ya Allah untuk dihilangkan. Sudah. Kita ambil nafas ya. Kita ambil nafas dalam-dalam, sambil di dalam hati kita mengucapkan Allah dengan membayangkan ya, membayangkan kita sedot ya, kita keluarkan, kita ambil permasalahan itu dari hati kita. Allah, kita hembuskan dengan mengucapkan alhamdulillah. Allah, kita hembuskan dengan mengucapkan alhamdulillah. Dan hembuskan lagi, kita ambil nafas lagi. Allah, kita hembuskan alhamdulillah. Sudah. Coba kita rasakan, insya Allah ada perubahan ya, ada paling tidak ada rasa lega ya. Dan ini insya Allah kalau rutin kita lakukan itu akan terlihat ya. Dan saya akan melihat, saya bisa melihat di sini setelah tapping atau setelah terapi ini, dari aura wajah daripada teman-teman itu sudah kelihatan ada berubah. Yang tadi kelihatan lesu akan berubah, dan itu kelihatan. Dan penampakan wajah, aura wajah ini adalah penampakan ya, cermin daripada kondisi hati kita. Kalau hati kita bersih ya dari sampah-sampah, maka akan kelihatan ceria, akan kelihatan menyenangkan. Paling tidak itu kelihatan kelihatan pede, kelihatan kepercayaan dirinya itu kelihatan ya, meyakinkan ya, penampilannya meyakinkan, tidak lesu ya, tidak inferior dan sebagainya. Jadi teman-teman semuanya, mari kita bahas lagi lebih jauh lagi. Jadi kunci sekali lagi daripada sebagaimana tema kita, yaitu bagaimana akan menciptakan ukhuwah, menciptakan kerukunan, keharmonisan di tempat kerja kita ataupun di mana saja, di rumah kita. Mungkin kita sering kali ada gesekan dengan pasangan kita sebagai suami istri sering kadang ada hal-hal yang ya katakanlah menjadi warna dalam rumah tangga, ada cekcok, ada ya katakanlah mungkin ada keluhan-keluhan terhadap pasangan kita yang perilakunya kita anggap tidak baik, akhlaknya tidak baik dan sebagainya, ada kesalahpahaman dan sebagainya, ada kondisi yang tidak harmonis. Begitupun juga di tempat kerja itu akan juga ada hal-hal demikian. Maka bagaimana agar tercipta agar hal-hal demikian itu kita minimalisir ya, kita kurangi. Dengan apa? Maka sekali lagi kembali pada sumber daripada vibrasi tadi, yaitu sumber vibrasi positif tadi adalah akhlak-akhlak yang baik. Maka coba kita hilangkan. Mungkin kita itu ada rasa permusuhan, kita ada rasa benci pada teman, pada saudara, pada orang lain. Coba kita hilangkan ya. Kita hilangkan, kita tunjukkan rasa cinta kita. Kita doakan orang-orang tersebut, kita tunjukkan cinta kita pada mereka. Kemudian juga ada permasalahan-permasalahan, mungkin kita pernah mengalami kekecewaan tadi ya, mengalami sekarang ini ada masalah keuangan atau coba kita dengan itu tadi ya, dengan terapi tadi minimal ada berkurang ya. Coba terus kita upayakan agar bagaimana kita itu kita kedepankan ya,
kita munculkan rasa syukur kepada Allah, bahwasanya kita harus bersyukur bahwa sampai sejauh ini kita masih diberi nafas, kita masih diberikan hidayah, kita masih diberikan iman, kita masih diberikan kebahagiaan, ya. Kita masih diberikan bisa menikmati hidup ini, kita masih diberikan kekuatan untuk beribadah, kita masih diberikan kesehatan, ya, kekuatan, entah itu kesehatan baik secara zahir maupun batin, kita masih diberikan. Dan kondisi apapun terpuruknya kita tetap harus mengedepankan rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa? Dikarenakan dengan rasa syukur tadi akan menutupi, ya, akan menutupi banyak hal. Kekecewaan kita, kesedihan kita akan tertutupi. Dan dengan keyakinan kuat kepada Allah bahwa Allah akan, ya, dengan memohon kepada Allah akan menjadi penolong kita, akan memberikan solusi yang terbaik kepada kita. Itu harus kita yakini. Artinya bahwa kita harus punya husnudzon, harus punya keyakinan. Apapun yang terfikirkan di dalam hati kita, keyakinan kita, pikiran kita, perasaan kita, itu adalah vibrasi. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana inda dzoni abdi bi. Aku ini atas dasar zon, atas dasar prasangka dari hambaku. Artinya apa? Bahwasanya prasangka pikiran kita tentang sesuatu, jika kita berpikir positif, kita punya pandangan positif, kita punya optimisme, kita punya keyakinan, maka Allah akan memberikan sesuai dengan keyakinan kita, sesuai dengan apa yang kita yakini, sesuai dengan apa yang kita prasangkakan. Maka jika kita punya pikiran yang negatif, yang datang adalah negatif. Itu adalah vibrasi, ya. Makanya ini sesuai dengan firman Allah di dalam hadis qudsi tadi. Jadi kalau vibrasi kita negatif, pikiran kita, perasaan kita negatif, maka yang muncul adalah negatif. Kita mungkin benci dengan seseorang, kita mungkin iri dengan seseorang. Hati kita ini merasa selalu sedih, ya. Hati kita merasa inferior, kita merasa terpuruk, kita banyak mengeluh dan sebagainya. Ini adalah energi negatif. Dan itu jika terjadi, vibrasinya muncul adalah negatif, maka otomatis frekuensinya frekuensi yang rendah. Maka frekuensi rendah atau frekuensi negatif ini adalah akan bertemu dengan frekuensi yang negatif juga, yang rendah juga. Itu jadi dalam agama bahwa yang namanya setan, ya, setan itu suka, ya, senang pada lingkungan, pada atmosfer, keadaan manusia itu pada jalurnya, pada frekuensinya. Frekuensi apa ya? Yang sesuai, ya, yang selaras dengan frekuensi setan apa? Yaitu frekuensi rendah. Oleh karena itu, maka orang-orang yang punya akhlak yang buruk, orang yang suka mengeluh, ya, orang yang sedih terus menerus, ya, orang yang tidak punya optimisme, orang yang sombong, ya, orang yang punya dendam, ya, punya permusuhan, ya, punya dengki, ya, orang yang suka pamer, ya, ini sejalur, ya. Ini adalah frekuensinya sama, sefrekuensi dengan frekuensi dari setan yang disebut dengan frekuensi. Maka dikatakan energinya negatif, ya. Energi setan kan negatif. Maka energi negatif ini akan bertemu dengan frekuensi yang rendah ataupun yang negatif ini. Maka terjadi apa? Orang-orang demikian tidak punya akhlak, yang akhlaknya bisa dikatakan tidak baik. Yang terjadi adalah permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga kita. Contoh kecil saja, rumah tangga kita, bahwa jika kita punya masalah, ya, kita punya masalah, hubungan kita, ya, dengan Allah ada masalah. Entah itu kita perintah Allah ada yang tidak kita laksanakan, ada larangan-larangan Allah yang kita langgar. Kemudian ada perilaku-perilaku kita, akhlak-akhlak yang kita tidak baik, ada sikap sombong, ada suka mengeluh, ya, ada suka inferior, tidak punya keyakinan, tidak punya optimisme, marah, ya, punya permusuhan pada orang lain, ada iri hati pada orang lain. Maka yang terjadi, ini contoh-contohnya, yang terjadi seperti itu,
yang terjadi apa? Ketidakharmonisan rumah tangga pasti akan terjadi. Kenapa? Dikarenakan cerminan pasangan kita, ya, pas apa yang ada pada pasangan kita, kadang-kadang kita mengeluh, ya. Yang suami mengeluhkan istrinya, ini perilakunya kurang baik, cerewet dan sebagainya. Kemudian yang istri juga mengeluhkan perilaku akhlak suaminya, sehingga di dalam rumah tangga ini sering terjadi ketidakharmonisan, adanya pertengkaran, ada kesalahpahaman dan sebagainya. Maka kuncinya apa sebetulnya? Kuncinya adalah karena permasalahannya itu adalah kita sendiri. Karena seringkali itu mengkambing kita suka kadang-kadang mengkambing hitam orang lain, itu karena istri saya, itu karena teman saya, itu kan dan sebagainya. Padahal inti permasalahan itu ada pada diri kita. Kenapa? Karena vibrasi kita tidak baik. Vibrasi kita itu vibrasi jelek ataupun negatif. Kenapa? Karena vibrasi kita jika negatif, maka yang datang, yang muncul, yang selalu mengiringi ya, dalam kehidupan kita sehari-hari adalah permasalahan. Nah ini adalah sefrekuensi ya dengan vibrasi dari setan. Oleh karena itu, jika kita menginginkan rahmat Allah, menginginkan keberkahan diberikan oleh Allah, keharmonisan, rezeki yang lancar, ya, kebahagiaan, ya, keberhasilan, maka apa yang harus kita lakukan, yaitu menyesuaikan frekuensi kita dengan frekuensi daripada kebahagiaan ataupun rahmat ataupun barokah yang Allah berikan, yaitu frekuensi yang tinggi. Artinya dengan akhlak-akhlak yang harus kita perbaiki, kita hilangkan akhlak-akhlak yang jelek, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, kita laksana perintahnya, sholat kita ya lebih rajin jalannya, mungkin kekhusyuannya, kemudian keyakinan kita juga. Dan itu semua jika kita lakukan, ya kita bertobat, kita tinggalkan hal-hal yang maksiat, maka yang terjadi otomatis energi kita akan naik, ya, akan meningkat. Ketika otomatis, ya, ketika terjadi energi kita akan menjadi besar, ya, frekuensi dari energi kita tinggi, vibrasi kita itu ada vibrasi yang positif, yang tinggi, maka yang terjadi adalah kondisinya Allah akan merubah kondisinya. Maka otomatis insya Allah bahwa cerminan, kenapa? Karena cerminan tadi, kenapa teman kita sekantor, kenapa pasangan kita itu kok perilakunya seperti itu, sebenarnya cerminan diri kita. Itu dalam rumah tangga, sekali lagi itu tadi, kalau istri kita sering kadang mengeluh, ya, akhlak istri kita cerewet dan sebagainya, begitu juga sang suami katanya begini dan sebagainya, itu sebenarnya kita sendiri, itu adalah cerminan kita. Artinya kalau ibarat cermin pasang kita, itulah kita. Bagaimana mengubah cerminnya? Ubahlah diri kita, ya. Ubah diri kita dengan apa? Dengan bertobat, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dengan memperbaiki perilaku kita, dan memperbaiki akhlak-akhlak kita. Ketika tinggalkan akhlak yang jelek, kita isi, ya, kita install dengan akhlak-akhlak yang baik, maka otomatis Allah akan merubah. Ibarat cermin tadi yang kelihatan, katakan kita habis bangun tidur, seperti apa kita bercermin? Mungkin kelihatan kusut, ya, kelihatan sangat tidak menyenangkan. Tapi ketika kita setelah mandi, setelah berhias, kita mengajak, akan berubah baik. Begitulah, ya, itulah mekanisme yang harus kita lakukan, mengubah cermin itu sendiri, yaitu dengan apa? Dengan vibrasi yang positif tadi, dengan akhlak-akhlak yang baik. Maka begitu juga di dalam tim, ya, di dalam tempat kerja, di dalam kita, hubungan kita, ya, komunitas sesama rekan-rekan, ya, dalam tim kerja kita, ataupun dimanapun, ya, di masyarakat, maka kita butuh individu-individu yang punya vibrasi yang positif. Maka dengan, ya, dalam kajian ini mari kita munculkan, kita bertobat, kita hilangkan akhlak-akhlak yang jelek. Maka apapun, ya, jika kita lakukan itu semua, maka vibrasi itu jika dari individu-individu tadi muncul vibrasi yang positif, akumulasi dari vibrasi tadi akan menghasilkan sebuah, ya, kekompakan, sebuah
keharmonisan ya, akan memperoleh digampangkan oleh Allah, keberhasilan akan dimudahkan oleh Allah. Karena seringkali kadang kita lupa, seringkali kita itu mengupayakan hal-hal yang kasat mata atau yang teknis. Kadang kita akan gimana sih kompak itu, agar kita bagaimana sih agar satu sama lain bisa bekerja sama dengan baik. Kadang sifatnya teknis, tapi melupakan ini tadi, yaitu yang berupa vibrasi. Maka tolong mari ya kita kondisikan vibrasi kita ini vibrasi yang tinggi, yang positif, sehingga apapun yang terjadi ya, apa yang terpancar di dalam diri kita, yaitu vibrasi kita, nah, itu akan akumulasi, akan mempengaruhi pada kondisi ya, lingkungan ya, teman semua ataupun keluarga dan sebagainya. Kadang-kadang sering terjadi bahwa kondisi yang tidak baik di sebuah kantor atau rumah itu akan terlihat auranya pun tidak menyenangkan. Kenapa? Dikarenakan akumulasi dari banyak vibrasi negatif di dalamnya. Ada permusuhan, ada orang yang saling iri ya, suka ghibah satu sama lain ya, mungkin banyak yang melakukan kemaksiatan, dan itu akan tampak pada aura di tempat kerja kita pun akan tampak, dan itu akan dirasakan. Itu pengaruhnya besar sekali ya, pada diri kita. Makanya Rasulullah itu bersabda bahwa carilah teman yang baik. Carilah agar kita itu mencari, dianjurkan, diperintahkan untuk mencari teman yang soleh, teman yang solehah, orang-orang yang baik, dan akan menghindari orang-orang yang jelek. Kenapa? Karena vibrasinya orang yang jelek itu bahaya. Jadi kalau vibrasi kita itu dalam tahapan masih belum tinggi, kita bergaul dengan orang-orang yang vibrasinya jelek ya, katakanlah seorang yang suka bermaksiat, yang suka ghibah, suka mengeluh dan sebagainya, maka bisa-bisa habis ini. Vibrasi kita bisa langsung anjlok, tersedot. Artinya ketularan yang masuk dalam diri kita vibrasi yang jelek. Artinya apa? Pengaruh akan besar. Dan vibrasi ini luar biasa pengaruhnya. Seringkali kadang-kadang jika kita itu dalam pikiran kacau ya, pikiran kita banyak masalah, coba kita kadang mengoperasikan laptop saja itu kadang error. Itu karena apa? Karena vibrasinya itu ya bisa ya, jadi getarannya ya bisa menular ya, bisa mempengaruhi pada perangkat-perangkat elektronik juga. Apalagi manusia yang punya emosi, yang punya vibrasi juga, yang cukup punya sensitivitas yang lebih daripada sekedar benda mati, itu akan dirasakan. Bahkan yaitu tadi bahwa vibrasi tadi ya, jika tidak kita jaga pergaulan kita, mungkin suasana yang sering kita alami, lingkungan kita yang tidak baik, ataupun mungkin yang kita baca, yang kita akses ya, dari medsos itu yang hoax, yang fitnah, yang banyak orang yang sifatnya itu berita-berita sedih, yang sifatnya itu kemarahan dan sebagainya, yang barusan kita alami sebagai bangsa Indonesia. Itu ada beberapa hari ini ya, yang pernah terjadi kemarin itu, gimana akumulasi dari vibrasi dari jutaan orang, vibrasi yang negatif tadi. Apa yang terjadi? Goncangnya kondisi negara, sampai pada ya situasi ekonomi pun akan ikut berpengaruh, akan ikut turun ya. Itu kenapa? Dikarenakan vibrasi dari banyak orang Indonesia ketika itu sedang turun ya. Maka diupayakan, ini tadi kita diperintah oleh Rasulullah ya, untuk menjaga vibrasi tadi dengan apa? Di antara lingkungan, kita cari lingkungan yang baik, kita cari pergaulan, kita cari teman yang baik. Karena menurut Rasulullah, ibarat kita berteman dengan orang yang baik, kita mencari lingkungan yang baik, itu adalah kita berteman atau bergaul dengan seorang tukang minyak wangi, seorang penjual minyak wangi. Apa yang terjadi? Kita akan merasakan nyaman dengan baunya. Paling tidak bau minyak wangi tadi akan merasakan nyaman, bahwa perasaan kita itu akan nyaman, akan semangat, akan merasakan satu kondisi yang menyenangkan adalah ketika kita merasakan wewangian ya. Itu adalah energi positif juga.
Maka diumpamakan Rasulullah ini adalah ketika lingkungan kita adalah orang penjual minyak wangi, maka rasa harum, kenyamanan akan kita rasakan. Bahkan bisa jadi kita pun ketularan, ikut wangi, bau badan kita pun bisa wangi karena kedekatan kita dengan seorang penjual minyak wangi. Akibatnya apa? Kita juga akan menularkan juga kebaikan. Vibrasi positif wangi kita itu akan dirasakan juga oleh orang lain. Inilah gambaran daripada vibrasi positif tersebut. Sebaliknya ketika kita bergaul dengan orang yang vibrasinya negatif, maka apa yang terjadi? Itu diibaratkan oleh Rasulullah adalah kita itu bergaul dengan seorang pandai besi. Ya, kita tahu pandai besi itu ada kompor ataupun ya ada alat yang ditiup ya untuk meniup api tadi ya, untuk membakar besi tadi, di mana percikan api tadi ataupun asap dari api tadi yang membakar besi tadi, itu asap yang tidak enak sekali ya, asap yang sangat ya menyesakkan, gelap lagi. Kalau mengenai tubuh kita akan ikut hitam-hitam ya. Apalagi terkena percikannya, pakaian kita bisa ikut terbakar. Nah, inilah adalah dicontohkan ataupun diumpamakan oleh Nabi orang-orang yang punya vibrasi negatif, orang-orang yang punya akhlak yang tidak baik ya. Pengaruhnya ya itu tadi, maka harus kita hindari karena vibrasinya itu tadi diumpamakan kita akan terkena dampaknya, mungkin asapnya nggak nyaman ataupun bahkan mungkin kita bisa terbakar ya, pakaian kita mungkin kotor, pakaian badan kita. Ini adalah contoh ataupun sebagaimana sabda Nabi tadi bahwa kita itu dianjurkan untuk menjaga vibrasi kita, untuk mencari ya menjaga vibrasi kita agar tetap tinggi. Jadi menjaga jangan sampai lingkungan kita itu lingkungan yang tidak baik, ataupun apa yang kita konsumsi, kita baca itu bukan bacaan-bacaan ataupun yang kita lihat itu hal-hal yang negatif ya, yang sifatnya hoax, yang sifatnya adu domba, yang sifatnya fitnah, yang sifatnya pembulian, yang sifatnya caci maki dan sebagainya. Itu harus kita hindari. Ataupun juga mungkin yang senang melihat sinetron ya. Kadang sinetron itu kadang kalau ceritanya sedih kita ikut sedih, lagi kita hindari. Dan kita manfaatkan waktu ya, waktu jangan sampai kita membuang-buang waktu. Kita manfaat dengan banyak berzikir ya, minimal paling tidak itu apa yang kita bisa, misalnya bisa sholawat ya kita sholawat, bisa istighfar. Apalagi kalau bisa kita tambahi ya, mumpung kita ini juga di bulan yang mulia, di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, kita tambahi dengan amalan-amalan ya yang baik, baca Quran kita perbanyak ya, kita sholat kita khusyukkan ya, jamaah kita perbanyak sedekah ya, kita berikan kebaikan ya, kata-kata kita jaga ya, kita berikan kata-kata manis ya, kita mendoakan teman kita, saling sapa dengan baik, memberikan salam ya. Satu sama lain akan memberikan dampak yang positif, yaitu vibrasi inilah jika terakumulasi akan menjadikan atmosfer ya, suasana di dalam tempat kerja ataupun dimanapun, di dalam sebuah keluarga atau dimanapun, akan menjadi sebuah atmosfer yang sangat positif yang menjadikan kerukunan ya, menjadikan keharmonisan, menjadikan keutuhan dan kekompakan ya, kekuatan tim ini akan tampak. Nah, Allah akan memberikan kemudahan bagi orang-orang yang punya vibrasi yang positif ini. Dengan apa? Jadi kembali pada jadi kita mendekatkan diri pada Allah, kita memperbaiki diri, hubungan kita dengan Allah, dengan menambah ataupun memperbaiki ya akhlak kita, ya, apalagi di bulan yang mulia ini. Jadi insya Allah akan merubah kondisinya dengan kita merubah kondisi kita. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, itulah kunci daripada tema ya, agar kita bisa meraih apa yang kita inginkan, kita diberikan kelancaran, kita diberikan solusi-solusi dari segala
hal-hal yang rumit, dari kesulitan-kesulitan kita, dijauhkan dari segala mara bahaya, ya, diberikan keberhasilan-keberhasilan, ya, kekompakan, ya, kesolidan dalam tim dan sebagainya. Itu akan berdampak pada segala hal. Jadi intinya apa? Bahwasanya intinya bahwa kita harus kembali pada Allah, kita bertakwa, ya. Kita biasanya di hari Jumat itu biasanya khutbahnya itu kan mengajak takwa. Ya, itulah inti daripada takwa tadi, yaitu kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, ya, kita tinggalkan hal-hal yang dilarang, ya. Kita perbaiki diri kita, sekali lagi, ya, akhlak-akhlak kita yang tidak baik kita tinggalkan. Insya Allah, ya, semuanya akan dimudahkan oleh Allah, ya. Rezeki kita, ya, keberhasilan kita, ya, segala upaya kita akan dimudahkan. Dari segala kesulitan, dari segala mara bahaya akan dijauhkan oleh Allah. Itulah kunci daripada tema di hari ini, yaitu tentang bagaimana membina, ya, ukhuwah, kerukunan, keharmonisan, ya. Tidak hanya di tempat kerja, dimanapun. Jadi itu bisa dibuktikan, ya. Coba masing-masing dibuktikan, ya. Apa yang kita bahas ini, apakah betul apa enggak, itu akan kita rasakan, ya, insya Allah. Dan saya melihat alhamdulillah setelah ini tadi, setelah tapping, setelah terapi, ada teman, ya, ada dari di antara rekan-rekan yang asalnya kelihatan lesu, ya, kelihatan kayak mungkin ada permasalahan, jadi kelihatan ceria, auranya kelihatan. Ini ada tambahan kayaknya, ya. Baik, mungkin tambahannya pertanyaan-pertanyaan, ya. Ini saya mohon maaf, ini sudah lebih dari waktu yang ditentukan, ya. Ini kita akan masuk lagi, ya, kita keluar dulu, kita masuk lagi untuk masuk pada sesi tanya jawab dan doa. Ya, baik rekan-rekan semuanya, ya, yang dimulakan oleh Allah untuk ini, sesi berikut ini, yaitu sesi tanya jawab. Monggo yang mungkin ada hal yang ditanya yang terkait dengan tema ataupun yang di luar tema, ya, monggo. Mas siapa ini yang, ya, monggo. Ya, terima kasih Ustadz. Oh ya, Mbak siapa ini? Ya. Ya, saya Mirta. Oh, Mbak Mirta, ya, Mbak Mirta, monggo. Ya, Ustadz, saya mau tanya. Jadi ini kan sering terjadi di dunia kerja, ada salah paham sedikit, kemudian nggak disampaikan, kemudian numpuk jadi ganjalan, akhirnya pecah dalam bentuk sikap yang negatif atau muncul kelompok-kelompok kecil di lingkungan kerja. Nah, Ustadz, kalau ada teman kerja yang nggak suka sama kita, tapi mereka diem-diem aja, nggak ngomong, kira-kira ukhuwah Islamiyah ngajarin kita itu untuk menyikapinya seperti apa, Ustaz? Ya, terima kasih, pertanyaan yang menarik. Jadi yang pertama, bahwasanya jika terjadi ada kesalahpahaman yang terpendam, ada ganjalan-ganjalan satu sama lain, ya, ada mungkin kesalahpahaman, ada kemarahan yang terpendam, ya, satu sama lain. Maka pertama yaitu tadi
coba kita hilangkan dulu ya rasa sakit hati kita, ya kemarahan kita, ya kita lepaskan ya. Itu adalah toksin ya, itu adalah penyakit ya di dalam hati yang harus kita bersihkan lebih dahulu. Pertama itu tadi ya, makanya kita tadi tapping, kita terapi ya. Jadi kita bersihkan, kita mohonkan kepada Allah. Kita terima semua itu ya, rasa sakit hati, kita mangkal pada siapa, kita mungkin benci marah dengan siapa, kita sakit hati dengan siapa, kita nyatakan ya kepada Allah dengan tadi ya, bahwa kita pertama kita terima ya, kita mohonkan pada Allah, untuk kita pasrahkan pada Allah agar dihilangkan itu pertama ya. Kenapa kalau itu tidak dihilangkan akan sulit? Pertama, kalau itu sudah bisa hilang, maka langkah kedua ketika itu sudah hilang, maka terjadi apa? Yaitu sikap kita akan lebih terbuka, kita akan lebih enjoy, kita akan lebih nyaman hati kita. Dan upayanya ini tadi, jika ada kesalahpahaman ada satu sama lain ya tadi, pertama yang harus kita perbaiki dulu adalah ini tadi ya, sekali lagi akhlak kita perbaiki, hubungan kita dengan Allah artinya kita tinggikan ya, energi kita tingkatkan, vibrasi kita tingkatkan. Itu pertama yang pokok tadi. Artinya apa? Jika vibrasinya kita sudah bagus ya, kita perbaiki akhlak kita, tutur kata kita menjadi lebih baik, kita berpikir positif, kita tidak dendam pada seseorang ya, kita rasa syukur kita, rasa amarah kita, kebenci kita itu sudah hilang, maka akan terbuka untuk dialog lebih terbuka.